Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Imadeweda Anyana, NIM 055. Saya mahasiswa dari Setia Satya Dharma Singaraja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang research gap dan model penelitian yang saya dapatkan. Pada kesempatan ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang research gap dari penelitian-penelitian terdahulu, di mana dari penelitian-penelitian terdahulu terdapat hasil yang tidak pasti antara pengaruh variabel independen yaitu supply chain management terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar supply chain management dapat mempengaruhi atau meningkatkan kinerja perusahaan. Pada model penelitian ini saya menggunakan supply chain integration sebagai variabel mediasi antara supply chain management dan kinerja perusahaan. Menurut J. Hesser dan Barry Render tahun 2005, supply chain management menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Tujuan dari supply chain management adalah untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Agar dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, maka bisa meningkatkan supply chain integration terlebih dahulu, karena supply chain yang terintegrasi akan meningkatkan keseluruhan nilai yang dihasilkan oleh supply chain tersebut. Menurut Lisda tahun 2011, perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu, dan kualitas yang bagus. Di samping itu, Stephen dalam penelitian Wahyu tahun 2017 mengklasifikasikan integrasi rantai pasok ke dalam tiga tingkatan, dari integrasi fungsional, integrasi internal, dan integrasi eksternal. Integrasi internal didefinisikan sebagai suatu proses antar fungsional interaksi, kolaborasi, koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang membawa bidang fungsional bersama-sama menjadi sebuah organisasi yang kohesif. Supply chain integration yang baik maka akan meningkatkan nilai mutu produk di mata pelanggan, sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan karena kinerja perusahaan merupakan ukuran keberhasilan suatu perusahaan yang diukur setiap jangka waktu yang ditetapkan. Hasil ini dapat dikatakan suatu nilai dari setiap aktivitas yang telah disusun dan dilaksanakan untuk dapat mengidentifikasi apakah strategi yang telah dibuat pelaksanaan strategi tersebut telah tepat atau malah sebaliknya, yaitu menurut Prakosa tahun 2005. Jadi, supply chain management dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supply chain integration. Selanjutnya untuk model penelitiannya seperti yang sudah saya bahas pada pernyataan di atas, di mana supply chain management tidak dapat langsung berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Supply chain management harus meningkatkan supply chain integration terlebih dahulu, karena menurut Lambert tahun 1998, tujuan dari integrasi rantai pasok adalah untuk meningkatkan efisiensi total proses dan efektivitas dari semua aspek rantai pasok. Ketika proses integrasi rantai pasok sudah berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan nilai dari produk di mata pelanggan dan akan mendatangkan banyak keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan itu merupakan tujuan dari perusahaan, di mana untuk mencapai tujuan tersebut perlu meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan yang dikatakan oleh Regina dan Devi tahun 2013. Kinerja perusahaan merupakan gambaran mengenai tingkat penyesuaian melaksanakan suatu kegiatan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, visi perusahaan yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu perusahaan. Jadi, supply chain management akan
meningkatkan kinerja perusahaan melalui supply chain integration. Selain itu, supply chain management juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui total quality management. Menurut Siagian tahun 2005 di dalam bukunya halaman 22-23 mengatakan dalam prosesnya strategi supply chain management memiliki 3 tujuan. Tujuan penerapan supply chain management yang pertama adalah cost reduction. Supply chain management yang dijalankan perusahaan harus dapat meminimalkan biaya logistik yang terjadi, misalkan dengan memilih alat atau model transportasi, penggunaan standar, dan layanan yang meminimalkan biaya. Lalu yang kedua, supply chain management bertujuan untuk capital reduction, yang ditujukan untuk meminimalisir tingkat investasi dalam strategi logistik. Strategi ini dapat menghasilkan biaya variabel yang lebih tinggi daripada strategi yang membutuhkan level yang lebih tinggi untuk investasi. Tetapi, pada saat pengembalian investasi diharapkan dapat meningkat. Lalu yang ketiga yaitu penerapan supply chain management diharapkan dapat memperbaiki pelayanan secara terus-menerus. Perbaikan pelayanan secara terus-menerus merupakan penerapan dari total quality management. Sesuai dengan teori dari Nasution tahun 2005 yang mengatakan total quality management merupakan pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Hal tersebut tentunya juga akan meningkatkan kinerja perusahaan karena perbaikan secara terus-menerus juga akan meningkatkan nilai produk di mata pelanggan sehingga mendatangkan profitabilitas bagi perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup presentasi ini dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.